ketika umat Tuhan dianiaya, maka datang firman Tuhan mengingatkan, berbahagialah orang yang dianiaya, sebab merekalah empunya kerajaan surga. Ini luar biasa, ya. Artinya kalaupun berduka cita, kalaupun kita saat itu mengalami pergumulan dan bahkan sesuai dengan firman Tuhan hari ini teraniaya, tapi firman Tuhan segera datang dengan mengatakan, berbahagialah. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam renungan harian yang selalu kita dengarkan setiap harinya. Dan saat ini firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca khotbah Yesus di bukit, khususnya ucapan bahagianya, kita mungkin agak heran dan sulit memahami, karena kita diajak untuk berbahagia meskipun pada saat itu kita mengalami aniaya, duka cita, pergumulan. Sesungguhnya kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan, khususnya dalam khotbah di bukit bertemakan kebahagiaan ini, maka isi hati Tuhan melalui Yesus Kristus, Dia tidak menginginkan setiap umatnya itu berduka. Karena apa? Karena pada saat umatnya berduka, maka firman Tuhan datang, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ketika umat Tuhan dianiaya, maka datang firman Tuhan mengingatkan, berbahagialah orang yang dianiaya, sebab merekalah empunya kerajaan surga. Ini luar biasa, ya. Artinya kalaupun berduka cita, kalaupun kita saat itu mengalami pergumulan dan bahkan sesuai dengan firman Tuhan hari ini teraniaya, tapi firman Tuhan segera datang dengan mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Dan bahkan aniaya yang terjadi itu karena kebenaran. Berbahagialah. Jadi ketika datang penganiayaan dalam hitungan detik, berbahagialah. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita senantiasa terus memiliki kekuatan ekstra yang daripada Allah saja. Dan luar biasanya, ketika kita berbahagia dalam aniaya karena kebenaran, maka di situ diberikan identitas dan penegasan, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah, kerajaan surga. Luar biasa. Maka itu dengan pemahaman iman juga pernah Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya dalam segala situasi, mari tetap mengandalkan kekuatan Tuhan yang membahagiakan dan memberikan penghiburan untuk kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan senantiasa setia kepadanya, terutama setia untuk selalu komit
melakukan kebenaran. Karena kalaupun dianiaya karena kebenaran, berbahagialah, memiliki jaminan status mereka empunya kerajaan surga. Demikian juga firman Tuhan ini bagi kita, apabila hidup kita mengalami hal yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, mengalami hal yang sama seperti umat Kristen mula-mula, yang mana selalu mengalami pergumulan karena kebenaran Injil Kristus. Maka kalau kita berada di posisi yang sama, firman Tuhan hari ini mau mengatakan, berbahagialah. Berbahagialah karena engkau empunya kerajaan surga. Oleh karena itu, selama kita masih hidup di dunia ini, terus ungkapkan kebenaran, terus pancarkan cahaya yang daripada Kristus, terus setia kepadanya, sehingga ketika Tuhan datang untuk menjemput kita, kita didapati sedang melakukan pekabaran Injil, kabar baik di tengah-tengah dunia ini, sehingga betul-betul kita akan berada di sisinya. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang-orang pembawa kebenaran, meskipun konsekuensinya harus dianiaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.